Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak ibu semuanya, gimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh siswa kita yang bernama Abdul. Tolong pimpin doanya Abdul. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya anak-anak. Alhamdulillah di lokal kita hadir semuanya. Semoga untuk pertemuan besok semuanya hadir juga seperti sekarang, yang mana siswa kita ada 20 orang. Baiklah, tolong anak-anak lihat kiri dan kanan kalian apakah terdapat sampah. Tolong anak-anak buang di tong sampahnya di sana. Ya, silakan. Mengapa Ibu memberikan untuk membuangkan sampah supaya lingkungan kita bersih dan kita nyaman dalam melakukan proses pembelajaran. Ya, sudah selesai semuanya? Nah, baiklah. Kita masuk materi kita, yaitu tentang kayanya negeriku atau kekayaan sumber energi di Indonesia. Yang mana kompetensi dasarnya yaitu 3.1, yaitu mengidentifikasi karakter, ruang, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. 4.1 yaitu menyajikan hasil identifikasi karakter, ruang, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. 3.5 yaitu mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif, yaitu seperti angin, air, matahari, panas bumi, dan sebagainya. 4.5 yaitu menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Dan itulah kompetensi dasarnya. Dan ada pun tujuan kita mempelajari pada hari ini, yaitu yang pertama, melalui pengamatan gambar, siswa dapat menjelaskan tentang kegunaan sumber energi air dan listrik secara tepat. Yang kedua yaitu melalui diskusi, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang sumber energi air dan listrik dengan tepat. Yang ketiga yaitu melalui pengamatan, siswa dapat membedakan yang mana lingkungan alam, yang mana lingkungan buatan. Yang keempat, melalui presentasi, siswa dapat menunjukkan laporan hasil pengamatan hubungan antara manusia dengan lingkungan dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anakku, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita mengenai keterkaitan air dan listrik, siapa yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Ayo. Ya, betul sekali, yaitu ayo mencintai lingkungan. Dengan apa kita mencintai lingkungan? Siapa yang tahu lagi? Ya, Dio. Bagus sekali, yaitu dengan menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar kita. Siapa yang tahu lagi? Ya, Raisya. Betul sekali, yaitu dengan merawat dan melindungi lingkungan di sekitar kita. Anak ibu hebat-hebat sekali ya. Dan siapa yang tahu tentang macam-macam lingkungan? Ya, JJ. Apa?
Lingkungan alam, mantap. Ada lagi yang paham, yaitu lingkungan sekolah, hebat sekali. Siapa lagi? Ya, David, apa? Lingkungan masyarakat, bagus sekali. Ya, ada lagi yang tahu? Ya, Rini, apa? Lingkungan pasar. Ya, hebat sekali ya anak-anak ibu. Sudah ingat pada mata pelajaran sebelumnya. Mari kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Baiklah, tolong kalian amati dan menganalisa gambar yang ada di depan ibu ini. Nampak anak-anak? Nampak? Ya, siapa yang tahu ini gambar apa? Ya, bendungan, betul sekali. Ada yang tahu? Air, Bu. Ya, bagus. Ada yang tahu? Listrik, Bu. Iya, ya, hebat sekali ya anak ibu. Sekarang tolong kalian buka buku LKS halaman 30. Di sana ada gambar air dan listrik. Tolong anak-anak ibu mengamati dan menganalisa gambar tersebut ya. Sebelum mengamati dan menganalisa gambar tersebut, ibu akan membagikan 4 kelompok. Terus anak-anak berhitung 1 sampai 4 ya. Ya, paham? Paham anak-anak? Ya, silakan berhitung anak-anak. Ya, dimulai dari sana. Ya. Selesai. Alhamdulillah selesai ya. Kalian tolong duduk di kelompok masing-masing. Yang dapat nomor kelompok 1 duduk di sebelah sana ya. Yang kelompok 2 di sini. Yang kelompok 3 di tengah. Yang kelompok 4 di ujung ya. Sudah semua duduk di kelompoknya? Sudah semua? Ya, tolong kalian amati dan diskusi dan menganalisa LKS pada halaman 30 ya anak-anak. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengamati dan menganalisanya. Sudah anak-anak? Siapa yang sudah? Jika sudah, tolong anak-anak ibu cuma perwakilannya saja dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 untuk tampil dan paparkan hasil diskusinya ke depan. Ya, silakan kelompok siapa yang pertama? Ya, siapa yang tampil ke depan? Ya, belajar berani. Siapa? Ya, kelompok 3 silakan paparkan. Ya, bagus sekali hasil diskusinya. Ya, siapa lagi? Ya, kelompok 1 silakan. Sudah? Alhamdulillah kelompok 1 hasil diskusinya baik sekali. Nah, silakan siapa lagi? Kelompok 2 ya. Paparkan di depan kelompok 2. Ya, betul sekali, baik sekali ya. Dan terus selanjutnya yang terakhir yaitu kelompok 4. Tolong paparkan ke depan hasil diskusinya. Ya, alhamdulillah semua kelompok sudah memaparkan diskusinya. Dapat Ibu simpulkan yaitu kaitan air dengan listrik. Dapat kita lihat contoh pada PLTA yang mana air menjadi bahan penting untuk digunakan untuk mengeratkan pergerakan tubuh.
dan air juga digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Oke, paham semuanya? Dan juga air menghasilkan energi listrik untuk generator. Air digunakan untuk menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik. Dan juga bukan hanya itu, untuk diperlukan proses pemurnian minyak bumi, dan juga sehingga dapat menghasilkan bahan bakar untuk menghasilkan energi. Dan juga energi perlu untuk menghasilkan air yang manusia kehendaki. Itu yang dapat Ibu simpulkan yang dipaparkan ke depan diskusinya tentang air dan listrik. Ya, selanjutnya tolong kalian buka lagi LKS halaman 32 ya, anak-anak. Di sana terdapat juga gambar. Ada yang sudah buka? Ini gambarnya. Ada? Nah, di sini juga gambar tentang keterkaitan air dan listrik. Dan tolong Anda buka lagi halaman sebelahnya 33 ya. Tolong Anda bacakan terlebih dahulu di meja kalian tentang lingkungan buatan dan lingkungan alami. Tolong bacakan. Setelah itu Ibu panggil ke depan siapa yang Ibu sebutkan namanya. Nanti tolong bacakan hasil dari bacaan yang kalian lakukan ya. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk membacanya. Ya. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ada? Nah, alhamdulillah. Kita langsung ya. Kita sebut namanya. Namanya siapa? Ayo. Namanya Jessica. Tolong ke depan untuk membaca tentang lingkungan alami dan lingkungan buatan. Ya, kita dengar anak-anak, jangan ada yang ribut ya. Tolong semuanya diam. Kita dengarkan kawan kita yaitu Jessica untuk tampilkan bacaannya. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Jessica. Ya, baiklah. Dapat kita simpulkan bahwa lingkungan alami contohnya seperti hutan yang tidak diolah oleh manusia. Dan juga lingkungan buatan adalah lingkungan yang sudah disentuh oleh manusia seperti tempat wisata, kolam berenang, dan juga rumah dan sebagainya. Sudah jelas? Sudah paham anak-anak Ibu? Alhamdulillah jika sudah paham. Kita lanjut lagi ya. Kita buka lagi buku LKS-nya pada halaman 38. Ya. Tolong anak-anak kerjakan tugasnya di halaman 38, yaitu tentang tugas 5. Tugas 5 ya. Di sana terdapat 5 poin soal. Sudah jelas? Yang Ibu tunjukkan halaman 38 sudah buka semuanya? Ya, tolong anak kerjakan sekarang.
Dan juga catat hasil pengamatannya ya. Jangan lupa hasil pengamatannya harus dicatat, jangan tidak dicatat. Nanti nilainya juga berkurang. Ya, dicatat ya anak-anak. Ada yang selesai? Ya, belum. Ibu kasih lagi waktunya untuk mengerjakannya. Ya, ada yang selesai? Ada yang selesai? Ada yang selesai, tolong kumpulkan ke depan ya. Ibu akan meriksanya pada saat ini juga sebelum jam pelajaran kita habis. Ada yang selesai? Yang kumpulkan anak-anak. Alhamdulillah semuanya sudah selesai ya tugasnya. Baiklah, siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini? Nggak ada yang berani ya? Ya, kalau nggak ada yang berani berarti ibu dan kalian semua harus menyimpulkan ya hasil dari materi kita, pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, adapun kesimpulannya yaitu air dan listrik sangat berkaitan untuk digunakan oleh manusia. Dengan listrik dan air kita manusia dapat hidup lebih baik lagi. Apa contohnya? Air dapat kita minum untuk sawah, untuk keperluan mandi dan sebagainya. Dan juga listrik bisa kita digunakan untuk pekerjaan ibu rumah tangga, untuk belajar, dan juga untuk menonton TV, untuk menambah wawasan belajar kita. Sangat banyak sekali ya manfaatnya kegunaan air dan listrik. Dan juga ada lingkungan alam dan alam buatan dan alam alami ya. Di sana juga dapat kita simpulkan bahwa lingkungan buatan yaitu lingkungan yang sudah diolah manusia seperti tempat wisata tadi dan juga sebagainya, dan juga lingkungan alami yang tidak diganggu oleh manusia, yang tidak diolah oleh kita, seperti hutan yang tidak diolah, tidak ditanam atau kebun gitu ya. Paham anak-anak? Nah, jika paham, ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi